Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Dialektika, tentu saja bersama Universitas Surakarta, SI Asmi dan juga Akparta. Dialektika selalu hadir menjumpai Anda tentunya di setiap hari Senin, minggu ketiga dalam setiap bulannya. Kita selalu menghadirkan topik-topik yang nanti tentu akan seru kalau kita bahas bersama. Anda bisa bergabung bersama kami nanti di line telepon kami di 0271 857 555 dan topik kita malam hari ini adalah membangun perguruan tinggi untuk rakyat. Dan tadi sudah Pak Sulis, Pak Joko, Bu Desi, di Akparta sendiri, apa ini mungkin sesuatu yang berbeda dengan akademi-akademi yang lain yang seperti topik kita malam hari ini, Akparta bagaimana membangun akademiknya untuk rakyat? Seperti apa pendekatannya mungkin? Ya, selamat malam Bu Luki. Jadi begini, kalau Akparta itu kan Akademi Pariwisata ya Bu. Jadi dengan membangun berbasis masyarakat itu kita biasanya mengambil dari mahasiswa itu sadar dulu, rakyat itu sadar dulu untuk dia itu ingin sekolah, ingin kuliah gitu. Jadi kalau mereka sudah ingin kuliah berarti kan dia sudah tugas kita mengantarkan mengantarkan ke sana. Dan kemudian Akparta bisa masuk Akparta dan di situ kita lain dengan yang lain Bu. Jadi kita ada sekolah profesional. Tapi sudah ada yang telepon? Ya. Kita tanggapi dulu ya. Baik, halo selamat malam Pak Supar di Semanggi. Ya. Baik Bapak, silahkan langsung dengan. Saya ingin bertanya. Ya. Dengan temanya ini. Membangun perguruan tinggi untuk rakyat. Apakah selama ini perguruan tinggi untuk pejabat? Itu saja. Itu baik. makna dari tema ini sangat menurut saya seolah-olah merakyat. Padahal kan selama ini pendidikan itu siapa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supar di Semanggi. Baik, nanti kita akan jawab, tapi kita akan lanjutkan dulu Bu Desi, dan kami ingatkan untuk Anda yang bergabung silakan di 0271 857 555. Ya, Bu Desi. Jadi artinya ketika masuk Akademi Pariwisata berbeda itu berbedanya di mana? Berbedanya tentu harapannya yang baik-baik ya. Nah, seperti apa itu? Ya, jadi mahasiswa yang masuk itu namanya merakyat, jadi kita juga menyesuaikan bagaimana kemampuan dari mahasiswa yang akan masuk sesuai dengan, dan kita ada ini Bu, ada apa? Untuk apa? Maksudnya untuk akademiknya atau untuk finansialnya? Untuk finansialnya kita sudah ada merakyat lah, jadi ya terjangkau. Jadi dan cara pembayaran dan sebagainya itu semua bisa diatur. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Sulis. Jadi jawab ini tadi. Kalau ada membangun perguruan tinggi untuk rakyat, artinya tadi Pak Sukar tadi mungkin seperti protes gitu loh. Nah, emang selama ini perguruan tinggi itu saya belum selesai tadi kan. Nah, maksud saya begini, ya semua itu kan rakyat ya, tetapi rakyat yang bagaimana yang harus kita layani. Ya, apakah itu dari segi keterjangkauan masalah finansial, apakah dari segi disiplin yang dia lakukan. Kalau perguruan tinggi negeri pasti punya kuota dan tidak semua akan belajar di sana. Nah, sekarang persoalannya adalah tadi pendidikan itu untuk semua. Jadi, semua itu mengenyam pendidikan, termasuk dalam pendidikan tinggi. Nah, berarti kampus Bumi Bengawan ini harus mampu untuk melayani siapa yang dilayani itu. Maksud saya adalah kalau tadi saya ada berbagai sumber daya. Ada 5 tadi ya? Ada 5 tadi. Itu rakyat itu harus berbasis pada penghidupannya. Sehingga model mekanisme pendidikan harus menyentuh di situ. Nah ini, kalau kita tidak sampai di situ, maka akan ditinggalkan oleh rakyat sendiri. Konteksnya sebetulnya belajar di perguruan tinggi negeri dan belajar di perguruan tinggi swasta ini sebetulnya sama, artinya kualitas output yang dihasilkan sama, tapi ada proses yang mungkin agak berbeda. Nah, dari prosesnya begini, jadi kan ini sebuah kesadaran untuk berpendidikan. Maka bagaimana sebenarnya langkah-langkah dalam pendidikan itu sendiri harus mendasarkan pada kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, tidak hanya sekedar kebutuhan, tapi memberikan orientasi.
Jadi tidak sekedar mencukupi kebutuhan mereka, tapi bagaimana pendidikan itu memberikan suatu guidance, arah kemana sebenarnya bangsa ini akan bergerak. Sehingga Pak siapa yang dari Semanggi tadi, Pak Sukar, konteks rakyat itu adalah dalam hal apakah keterjangkauan, apakah berkesempatan. Nah ini kampus bimbingan membuka dalam hal ini. Artinya kita justru inilah kami yang ingin menjangkau warga masyarakat. Pak Joko. Ya, apa yang dikatakan Pak Lis betul. Tapi orientasi kita di Universitas Surakarta misalnya bahwa membangun perguruan tinggi untuk rakyat itu dalam satu poinnya adalah akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban proses, kemudian output proses, output input proses dan output kita bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi kita betul-betul apa yang dikatakan Pak Lis dari STIA tadi, kita juga memberikan kesempatan untuk semua masyarakat untuk belajar di situ. Ya, artinya kepada semua masyarakat kampus Bengawan membuka diri. Membuka diri dengan ya tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian kita juga terbuka, tidak ada yang disembunyikan, dan kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Artinya ya semua bisa diakses lah. Kemudian output kita itu paling tidak bisa kita sumbangkan kepada rakyat. Saya ada contoh dulu, Ki. Gimana? Ya, contoh begini. Jadi lebih kepada konteks ya. Kalau konsepnya kan sudah kena tadi. Pak Mbah Cokro Aminoto, itu pendidikannya luar biasa. Dia mampu mengorganisir 21.000 orang dalam waktu yang cepat. Karena dia mampu mengkontekkan. Misalnya begini, sederek-sederek menika badhe wonten pagebluk saking ler. Bahasanya pagebluk sebenarnya adalah penjajah. Karena dia mampu mengkontekkan nilai-nilai penjajah menjadi pagebluk. Nah ini loh. Semangat-semangat ini yang mesti nilai-nilai ini harus kita eksplor terus. Saya ingin ke Pak Joko. Masyarakat dalam hal ini kadang-kadang mungkin berpemikiran bahwa ini punya kalau untuk rakyat itu ya dibebaskan biayanya. Nah, jadi kaitannya mungkin yang terpersepsi, bukan Pak Sukar maksud saya ya, mungkin yang terpersepsi membangun perguruan tinggi untuk rakyat ini, ayo ini perguruan tinggi harus murah, SPP-nya mungkin bebas. Nah, seperti itu. Tapi mungkin dari unsur akademiknya, kemudian persyaratan-persyaratannya, regulasinya mungkin tidak terpikirkan. Tapi yang penting kalau saya nggak punya uang, saya bisa menyekolahkan anak saya atau bisa saya sendiri bisa sekolah. Itu seperti apa Pak Joko? Ya, kita sudah menerapkan seperti itu. Yang pertama kalau persepsinya masalah finansial, mungkin kalau kita buat target saja, kita itu dengan biaya bidik misi itu sama. Kalau perguruan tinggi itu istilahnya menarik ya biaya per semesternya sama dengan bidik misi, ini kan bidik misi itu kan biaya yang paling rendah kalau saya kira. Saya lihat dibanding biaya-biaya lain. Kita sama. Jadi signifikan ya sebetulnya antara. Makanya kita samakan dengan program pemerintah tentang program bidik misi itu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya menolak program bidik misi karena ini dengan PSBB saya terlalu jauh, urusan tidak kok. Kalau kita mau dibloki bidik misi, misalnya kita ditarget sama pemerintah, Anda dapat bidik misi sekian, kita siap. Dan saya di UNSA ini kualitas proses pembelajaran, kemudian yang lain-lain, ini kita usahakan sama. Meskipun dengan perguruan tinggi negeri yang favorit pun, umpamanya kita bicara kualitas gitu, kalau mereka pakai ibaratnya sepeda motor yang kenceng, kita juga kenceng. Cuma kita mungkin nanti ya kencengnya berbeda. Nah, di Akparta sendiri adalah akademik yang barangkali lebih banyak ke terapan. Jadi artinya mungkin ini adalah banyak praktek di lapangan. Tentu juga membutuhkan banyak biaya. Nah, bagaimana memanage Akparta sendiri supaya adik-adik khususnya calon mahasiswa ini juga tertarik tanpa berpikir bahwa wah nanti kalau harus praktek di hotel, harus praktek boga, harus praktek macam-macam. Mungkin ada kekhawatiran bahwa nanti kalau ditarik biaya gimana? Nanti kalau seperti ini gimana? Kalau bahasa Jawanya kokek gitu. Nah itu seperti apa? Ya gini Bu Luki. Jadi kalau di Akparta tadi kan untuk membangun rakyat ya, untuk
Universitas Rakyat. Jadi di Akparta itu begini, masih ada beasiswa yang diberikan oleh lembaga kepada calon mahasiswa yang akan masuk. Misalkan ada PPA ataupun juga dari lembaga juga ada. Kemudian tadi dikatakan program kogek-kogek tadi, karena memang di Akparta itu sudah terplanning, misalkan ada kalau kita gratis tidak mungkin ya Bu, sekolah seperti di satu kabupaten, kalau SD sampai SMA mungkin masih bisa, tapi kalau di perguruan tinggi kan tidak mungkin. Itu hanya untuk meringankan, contohnya begini, misalkan ada program bebas uang apa begitu, ataupun hanya separuh 50%. Kalau di Akparta itu, misalkan ada biaya kegiatan, itu kita bisa dibayar dalam waktu 1 tahun atau selama dia kuliah di situ. Artinya bagi seluruh mahasiswa ini masih ada kemungkinan untuk dimudahkan dari segi finansial. Ya, bisa. Tapi apakah tidak ada peluang misalnya mungkin dengan kerjasama dengan berbagai pihak barangkali itu juga bisa lebih meringankan beban dari ini. Artinya kalau toh harus dicicil pun dalam konotasi ini kan kita tetap harus membayar gitu. Yeah. Tapi barangkali juga dengan kerjasama Pak Sulis mungkin bisa menambahkan. Gini, jangan diartikan kalau kita bicara rakyat itu gratis lah. Ya, itu nanti malah justru jadi murahan. Tidak akan ada satu nilai. Yang penting itu begini, bagaimana peruntukan perolehan dari finansial ini dikembalikan kepada mahasiswa. Nah, yang kedua, kalau mahasiswa swasta itu, ini pasti sortiran dari mahasiswa negeri dan mereka otomatis dari segi kualitas, dari segi kemampuan akademis akan beda. Nah, sekarang metodologinya yang belajar itu. Saya terinspirasi Paulo Freire bahwa kalau ada murid yang bodoh itu bukan muridnya yang keliru, tapi gurunya yang keliru. Bagaimana cara gurunya? Maksudnya begini, kalau kita punya gandum, itu bisa dibikin roti. Tapi kalau kita punya tela, coba. Ini mau dibikin apa? Tapi bisa dibikin juga yang enak-enak. Nah, itulah jadi cake, jadi semuanya. Tapi bahannya tetap ketela. Tambah mentega, tambah kismis, tambah itu akan jadi nikmat. Maksud saya begitu. Kita harus break dulu. Nanti kita akan teruskan lagi. Dan saya ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, nanti silakan di 0271 857 555. Tentunya selepas yang berikut ini. Digodok tak repot.